Ya termasuk salah satunya yang dari umpannya Kelly ini kan jadi gol skemanya. Gue ngeliatnya, wah Kelly tiba-tiba jadi kayak lucu nih, Kayak jadi lucu. agak-agak kayak Bonucci nih, ya kan? Nah, Iya. bagusnya adalah skema ini kalau memang bisa diasah, bisa jadi alternatif lain untuk Juve dalam membangun serangan. Jadi kan kalau kita ngeliat selama ini memang Juve ngebangun serangan itu memang dititik beratkan di front three-nya gitu ya, tiga pemain di depan untuk berkreasi dan sesekali dari Thuram dari belakang. Kalau ada dimensi lain dari sektor pertahanan di mana misalnya Locatelli drop deep lalu direct ball atau langsung direct ball dan itu bisa terasa pasti bakal jadi variasi lebih bagus lagi nih buat Juve. Memang itu kalau VAR ini memang itu ada sedikit keputusan subjektif dari wasit dan itu hak prerogatif dari wasit gitu. Jadi memang tidak bisa diintervensi lagi walaupun sebenarnya menurut saya secara pribadi berdasarkan peraturan Eleven dari FIFA tidak terhalang pandangan dari kiper Indonesia. Karena pemainnya tidak berada di jalur shootnya langsung, malah agak lebih menyamping sedikit. Iya, Jadi betul, oke lah. betul. Untungnya menang ya, untungnya menang. Kalau kalah itu bakalan Ya, dibongkar. udah menang. Bentonarto. Ya, kawan-kawan kembali lagi bersama gua Rocky yang menemani kalian di Suara Juventini. Seperti biasa, gua tidak sendirian, selalu ditemani oleh para narasumber yang selalu mengisi di Suara Juventini. Dan kali ini gue juga ditemani oleh salah satu membership kita yang juga sering mengisi materi di Suara Juventini. Kita kenalan dulu nih, karena kan mungkin ada yang belum kenal Mas-Mas Alan Wasyahlan nih, ya kan Ramadan, ya kan, habis pulang terawih nih kayaknya nih. Nah, yang pakai sorban dulu nih, Masya Allah. Antum siapa namanya Bang? Silakan. Assalamualaikum. Ane Wandi, Waalaikumsalam. Ane Wandi, JPNT dari Arab maklum. Arab maklum, nggak ngikut perang Bang. Jangan dong, Oh jangan, kita oke. tidak kemudian. Nah, ini salah satu juga narasumber kita yang sering menghiasi di layar YouTube kalian. Kenalin Mas, siapa namanya Mas? Monggo. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, Waalaikumsalam. sore, malam. Balik lagi dengan gua Ali. Kita mau review kemarin lawan Udinese ya. Mood menjelang Lebaran, seenggaknya Iya, bagus. oke mantap. Nah, ini kan mau menjelang Idul Fitri nih. Gimana nih? Ada kesan-kesan untuk persiapan mudik kalian kah? Apakah kalian tetap mudik atau stay di Jabodetabek mungkin? Nah, gue ke Mas Wandi dulu. Gimana nih? Mudik nggak Mas? Mudik, gua mudik mungkin hari Jumat mudik ke Sumatera, ke Wih, Sumatera, kemana Wow, tuh? jauh. ke kampung istri dulu tahun Oh, ini. di mana? Di Sumatera Barat, Sumatera Selatan? Barat sih, cuma tahun ini karena memang besarnya di Riau, jadi ke Riau. Oh, ke Riau. Oke, mantap. Semoga selamat sampai tujuan, ya kan? Mantap. Nah, kalau Mas Ali gimana nih? Mudik nggak? Oh, jadi ini pemain inti Jakarta. Waduh, jaga kampung Menikmati kita, kotanya ya di kan? Jakarta. Yoi. Ntar Eh, gue mau foto tiduran di Tengah Sudirman. Nah, mau foto main bola di Bundaran HI. Nah, itu itu mah bentar gitu tuh. COVID dulu. Sama, seperti itu juga sih pas Lebaran. Iya, 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 benar. Wah, jadi kalau Mas Wandi ini ke Riau, kalau Bang Ali ini tetap, ya namanya tetap juga nih kayak mantan gubernur kita dulu, Ali Sadikin, ya kan, Bang Yoi, Ali, jaga ya kan? jaga Jakarta. Mantap, ya, oke. Oke, kalau gua sendiri, gua tetap akan mudik, cuma ke Pamulang, ya kan? Luar Kan, kota juga sih sebenarnya. iya, luar kota, ya kan? Karena udah nggak punya kampung, ya kan? Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, untuk materi kita kali ini ada beberapa yang gua highlight. Yang pertama, partai kemarin saat Juventus melawan Udinese, serta ada kritikan sedikit nih tentang Spalletti mengenai Cambiaso, serta terakhir adalah info Mercato di mana Juventus katanya tertarik sama kipernya Liverpool nih, Alisson Becker. Nah, ya kan, pada menunggu nih ya kan pembahasan materi kita kali ini sangat menarik nih. Gua langsung aja untuk review untuk Udinese melawan Juventus yang kemarin akhirnya kita menang tipis 1-0 walaupun di situ sempat terjadi ada kontroversi di mana Conceição yang harusnya gol setelah dicek oleh VAR ternyata tidak disahkan golnya, ya kan. Aduh, ya kan. Ini
memunculkan aroma-aroma komentar para netizen, kayaknya kita dirugikan lagi soal wasit nih ya kan. Nah, tapi gua akan bertanya kepada narasumber, kan ini kan tambahan 3 poin ini sangat krusial ya, karena kan kita lagi bergelut untuk masuk ke zona UCL, di mana Como sama AS Roma ini nanti akan gontok-gontokan nih ya kan. Sehingga kemenangan kemarin ini sangat berarti sekali bagi Juventus yang untuk sementara masuk ke zona 4 UCL. Di mana pada partai kemarin Juventus Jeremy Boga kembali nih ngegolin ya kan. Boga, Gile ya kan. boga. Tata Boga ngegolin lagi ya kan. Setelah pada babak pertama melewat umpan dari Kenan Yildiz, akhirnya disontek menjadi gol untuk kemenangan Juventus. Tapi di sini ada intrik di babak kedua, di mana seharusnya kita bisa menang 2-0 setidaknya. uh, Golnya Cancelo ini tidak disahkan karena katanya si Cop Miners ini terlihat offside. Tapi kalau menurut para netizen itu nggak offside sih, karena kan dia tidak terkena bola yang ditendang oleh Conceição. Nah, gua akan bertanya pada para narasumber serta membership, Mas Wandi sama Bang Ali. Untuk ke Bang Ali dulu nih, kira-kira gimana nih jalannya pertandingan kemarin? Ini kan terlihat dominasi penuh oleh Juventus, dan lagi-lagi Boga menjadi inspirasi kreator untuk mencetak gol. Nah, kira-kira ini gimana nih? Sudah memberikan kontribusi 3 gol ya? 3 pertandingan ya. Belakangan ini Boga ini selalu mencetak gol. Nah, kalau untuk ke Mas Wandi, kemarin kan ada intrik di mana Conceição harusnya bisa disahkan golnya. Tapi menurut Mas Wandi ini gimana pandangan perspektifnya? Apakah itu harusnya gol atau emang enggak gol? Serta si Boga juga mencetak gol kembali. Ini kayaknya ada chemistry nih antara si Kenan Yildiz sama Jeremy Boga. Apakah ini menjadi jangka panjang Juventus untuk ke depannya? Nah, silakan dulu ke Mas Ali, gimana? Oke. Emang kalau kita lihat pertandingan semalam sih, Juve menurut gue memang secara efektif ngambil alih permainan ya secara 90 menit. Memang bukan secara penguasaan bola, tapi kalau gue Hmm, ngeliatnya memang dari penciptaan peluang dan juga apa ya, directness permainan tuh Juve dominan banget. hmm, Kan kalau kita recall ulang di preview kemarin ya, di YouTube, gue sempat bilang juga kalau ada beberapa hal yang memang bisa dieksplor oleh Juve di pertandingan ini. Yang pertama itu hmm, di mana opsi Yildiz jadi false nine kan. Ini harus dieksplor. ya, Ini memang semalam kejadian, tapi memang belum terlalu optimal ya. Kayak sekitar 20-25 menit tuh posisi Yildiz sama Boga tuh tukar posisi mulai, hmm, dan hmm, di situ baru kelihatan lebih jalan. Ya sebenarnya sih skema kayak gini harus lebih sering dicoba ke depannya masing-masing pemain di depan ini bisa lebih apa ya, bisa lebih nyatu aja chemistry-nya saat saat dimainkan di berbagai posisi. Terus yang kedua, gue juga sempat highlight di preview yang kemarin kalau Juve ini bisa memancing Udinese buat naikin line permainan. Jadi biar Juve bisa menghajar secara langsung lewat hmm, direct ball, vertical ball ke jantung permainan Udinese. Nah, ini semalam nih kejadian. Gue seneng banget ngeliatnya. Ternyata udah kayak 3 sampai 4 kali lah skema ini hadir. hmm, Uh, Mainly dari Locatelli sama Kelly ya, yang hmm. banyak main bola vertikal langsung ke jantung pertahanan Udinese. Ya termasuk salah satunya yang dari umpannya Kelly ini kan jadi gol skemanya. Gue ngeliatnya, wah Kelly tiba-tiba jadi Kellyci nih, Kayak jadi lucu. agak-agak kayak Bonucci nih, ya kan? Nah, Iya. bagusnya adalah skema ini kalau memang bisa diasah, bisa jadi alternatif lain untuk Juve dalam membangun serangan. Jadi kan kalau kita ngeliat selama ini memang Juve ngebangun serangan itu memang dititik beratkan di front three-nya gitu ya, tiga pemain di depan untuk berkreasi dan Hmm, sesekali dari Thuram dari belakang. Kalau ada dimensi lain dari sektor pertahanan di mana misalnya Locatelli drop deep lalu direct ball atau kayak hmm, langsung direct ball dan itu bisa terasa, pasti bakal jadi variasi lebih bagus lagi nih buat Juve. Nah, kalau hmm. buat Boga, top lah buat gue mah memang dari performa terakhir sebulan terakhir dia 3 gol 1 assist dan permainannya simple tapi bisa selalu konstan ngasih output yang berarti ya. Ini di sini kita bisa bisa ngelihat kalau uh, hasil dari rekrutmennya manajemen nih mulai kelihatan mereka ada ngobrol nih. Jadi Hmm. langsung terlihat hasilnya di lapangan. Gitu aja sih kalau dari gua.
Oke, baik. Terima kasih Mas Ali atas pendapatnya. Nah, kira-kira gimana nih untuk Mas Wandi? Kemarin kan kita sempat harus cetak gol tuh si Conceição. Menurut Mas Wandi, apakah sudah objektifkah keputusan wasit yang yang dilontarkan kemarin setelah cek VAR? Nah, terus kira-kira ini kan Boga sama Kenan Yildiz ini mulai tercipta nih chemistry-nya. Apakah ini menjadi jangka panjang Juventus untuk musim depan? Silakan Mas Wandi. Oke, jadi kalau peluang atau gol dari Chico ya, itu Mm-mm. berdasarkan Law of 11 dari FIFA memang menyatakan bahwa, aku baca di peraturan ya, dikatakan offside ketika sesuai dengan dari VAR wasit, wasit mengatakan ada interfere dari interfere Mm. action atau interfere offense. Di sini dikatakan bahwa offside dikatakan ketika pemain itu mencegah lawan dengan dengan menghalangi pandangan dari kiper. Nah, Mm. tapi di sini kalau lihat dari tayangan ulang, sebenarnya Mm. posisi dari kiper Indonesia itu tidak terhalang oleh Koopmeiners secara langsung karena posisi itu agak lebih diagonal. Mm. Ini agak berbeda dengan kasus waktu beberapa musim sebelumnya itu Bonucci dan Vidal pernah kasus seperti yang sama, tapi memang posisinya bola itu melewati badan dari Vidal dan Bonucci, jadi memang dikatakan Mm. offside. Tapi ini ada aksi dari Koopmeiners yang menarik kaki, jadi emang dia sebenarnya posisi pasif menurut saya. Tapi Mm. ya itu sudah jadi memang itu kalau VAR itu memang itu ada sedikit keputusan subjektif dari wasit dan Mm. itu hak prerogatif dari wasit gitu. Jadi memang tidak Ya, bisa ya. diintervensi lagi. Walaupun sebenarnya menurut saya secara pribadi berdasarkan peraturan Law of 11 dari FIFA tidak terhalang pandangan dari kiper Indonesia Mm. alam gitu. Karena tidak Kopnya tidak berada di jalur shootnya langsung, malah agak lebih menyamping sedikit. Iya, Tapi betul, oke lah. betul. Untungnya menang ya, untungnya menang. Kalau Untung kalah itu menang. bakalan Iya, heboh. udah menang. Untung menang. Untung Dongkol menang. sendiri tuh kalau Untung kalian. Dan menang. semalam itu jadi luput dari media massa lah. Kalau kalah terus atau ketika seri atau kalah itu bakalan terblow up terus tuh. Kena Iya, lagi iya. juga ya. Tuh. Apalagi Seperti semalam Inter nggak kena VAR tuh. Masih iya, mungkin dapat penalti jadi Pratesi nggak ya, kena. Jadi, kalau nggak salah ya. iya, gitu. Jadi itu kayak bakalan jadi mainan media nih kalau misalnya Juve semalam tuh seri atau kalah gitu. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah ini proyek jangka panjang Boga dengan Yildiz bisa bertukar posisi? Kalau menurut saya sih ini jangka pendek ya, karena Juve tetap butuh striker eh, di depan, striker ujung tombak Hmm. yang memang awalnya rencana Boga kan sebagai pelapis Yildiz Iya. di Jadi ini. line up ya. Kan jadi naik levelnya nih, malah jadi yang awal ini sih memang jadi berubah posisi ya. Ini mungkin program kalau menurut saya ini program jangka pendek karena Ah, melihat striker kita di depan tuh pada buntu semua kan. iya. Jadi Nggak malah perform. Yildiz di false nine gitu. Ternyata emang Oh, sekali ternyata agak kagok nih. Malah sebenarnya lebih bagus false nine-nya di striker ujung tombak itu malah Boga kan berapa kali dia berhasil maju menyambut umpan vertikal gitu. Nah ini kan masih uji coba taktik dari Spalletti ini kan uji coba taktik dadakan istilahnya kan. hmm. Nah kalau jangka panjang sih menurut saya mungkin belum tapi bisa jadi opsi karena tetap juga butuh striker ujung tombak striker nomor 9 yang mampu memanfaatkan. Karena kalau kita melihat beberapa pertandingan kemarin walaupun Boga cetak gol dia kan punya berapa kali umpan yang bagus tuh. Umpan-umpan yang memang posisinya untuk heading nih untuk di shoot melalui kepala. Nah itu memang kita butuh striker nomor 9 yang betul-betul tinggi gitu. Kalau David kemarin pas sudah masuk aja dia duel udara bola dari goal kick aja kalah dia nih. Nah, secara postur kan Jonathan David nggak terlalu tinggi gitu. Jadi memang untuk jangka panjang menurut saya mungkin belum tapi bisa jadi opsi pilihan gitu. Kalau emang strikernya masih sama aja belum belum menemukan ketejaman yang bagus gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Wandi. Nah, bagi para netizen atau para komentator bisa kepada uh, subscriber kita tulis di komentar kira-kira nih apa nih? Itu gol apa enggak? Sah atau enggak? Nah, kita tunggu nih. Kita akan lihat siapa di komentar yang paling menarik. Oke, gua akan lanjut ke materi yang kedua di mana baru-baru ini Spalletti kemarin ngasih komentar terhadap Cambiaso di mana berindikasi bahwa permainan Cambiaso yang sebelumnya tidak bermain selayaknya fullback invert elite atau hanya penegasan secara saja sama oleh Spalletti. Nah, apakah ini eh, terlihat bahwa indikasi Cambiaso ini memang ada sedikit penurunan kah atau emang agak kurang cocok kah untuk dengan skemanya si Spalletti? Nah, untuk dari Mas Ali kira-kira gimana nih terhadap
tanggapan komentarnya Spalletti mengenai Cambiaso yang mungkin masih belum bisa terlihat nih. Apalagi terlihat kemarin itu kan ada sedikit peluang ya kalau nggak salah ya, satu ya. Itu Ya, yang ada satu peluang. digagalkan oleh kipernya Udinese sehingga gagal lagi mencetak gol. Nah, kalau untuk Mas Wandi nih melihat rating kemarin nih, kalau berdasarkan Footnote semua pemain-pemain Juventus itu berada di level aman, yaitu di zona hijau, sehingga oke lah, maksudnya dalam tahap wajar. Nah, kira-kira kecuali kemarin kan Thuram ada cedera ya, diganti oleh Hmm. di babak pertama, sehingga apakah ini mempengaruhi bagi eh, Juventus sendiri yang sekarang kan udah main cuma satu kali dalam seminggu. Nah, apakah emang kemarin itu kita schedule-nya terlalu banyak? Apakah emang lawan-lawan kita aja nih yang sekarang nggak terlalu selevel sama kita nih? Kira-kira gimana? Menurut Bang Ali gimana Mas Oke, Ali? mengenai Cambiaso ya. Iya. Memang kalau kita lihat sepanjang musim ini PR-nya Cambiaso itu adalah inkonsistensi kan. Ketika Hmm. dia lagi perform, dia oke banget, dia bisa kick bola di tengah, dia bisa distribusi bola, dia bisa switch posisi buat sama Yildiz sama Thuram dan kawan-kawan dan ngebantu banget dalam hal kreasi peluang. Nah, statement Spalletti kemarin tuh menurut gue memang jatuhnya sih penegasan aja ya. Memang kan makin kesini kita makin bisa ngelihat kalau Cambiaso ini kan potensi terbaiknya adalah apa ya? Not necessarily wing back kiri, tapi lebih kayak kalau gue melihatnya lebih kayak ke left midfield gitu loh, dimana dia tuh jangan dikasih tugas bertahan yang banyak, jadi dan memang harus bisa lebih sering masuk ke dalam untuk creating chance membuat peluang dari posisi yang agak di dalam itu gitu loh. Ini Hmm. beberapa kali kan kita lihat kayak pas lawan AS Roma yang di kandang itu kan dia main bagus banget. Nah, jatuhnya sih kalau menurut gue sih ini emang penegasan aja kalau Cambiaso ini diharapkan performance-nya ke depannya bisa lebih konsisten dan apa ya, nggak skip gitu loh. Kang Jason ini kan kayak sering skip aja tiba-tiba foul nggak Oh. penting, tiba-tiba kartu merah gitu kan. Itu kan yang bikin selama ini kita bikin gregetan dari Kang Biasa. Padahal kita tahu sebenarnya potensi dia ada bagus gitu. Jadi sebelum ini kan ketika dimainin sama Spalletti di timnas juga kan ditarik digeser ke kanan tapi disuruh agak masuk ke dalam itu dia juga bisa perform. Jadi memang buat gue sih menegasin aja kalau ranahnya dia tuh sebenarnya bukan bukan pure di sayap tapi memang harus berani masuk ke dalam dan harus bisa lebih banyak buat peluang dari situ gitu sih. Hmm. Oke, baik. Kalau Mas Wandi gimana? Kira-kira eh, hal ini mempengaruhi Juventus nggak dalam bisa bermain dalam satu minggu? Apakah kemarin kita kan udah ada UCL, terus ada Coppa Italia, terus ataukah memang lawannya aja yang beda kelas? Nah, menurut Mas Wandi seperti apa? Atau siapakah pemain menurut Mas Wandi ini yang kira-kira yang bermain sangat hebat? Mungkin punya pendapat tersendiri. Oke, jadi sebenarnya bermain sekali seminggu itu udah merupakan keuntungan bagi Juve ya, apalagi menjelang akhir musim ini dan lawan-lawan saya kita untuk 4 besar tuh masih main 2 kali seminggu, apalagi Roma. Hmm, hmm, Ini main sekali seminggu tuh sudah ya waktu istirahat yang cukup, latihan lebih intens, itu kan tidak takut terlalu banyak cedera karena kan tidak terlalu padat jadwalnya. Cuma memang dengan berkurangnya jadwal pertandingan, salah satu kekurangannya adalah mungkin chemistry-nya untuk mental pertandingan belum tercapai dengan bagus. Tapi hmm, kita dalam akhir musim seperti ini, sebenarnya kita butuh konsistensi permainan. Artinya kita butuh pemain yang sama nih dalam setiap line up itu untuk supaya Juve ini lebih matang kan, juga lebih matang dan juga sesuai dengan target yang dicapai oleh klub sendiri gitu. Jadi emang harus semua pemainnya sama. Nah, kalau pertanyaan kenapa Thuram nih? Hanya Thuram yang penilaiannya berada pada zona kuning nih. hmm, Di bawah 7. Ya, mungkin kalau lihat dari statistiknya emang Thuram selama babak pertama itu kurang bagus ya. Ground clearance-nya nggak ada, tackle-nya juga nggak ada, shoot-nya 2 kali off goal gitu. Emang murni selain mungkin faktor cedera ya, tapi emang di babak pertama Thuram tidak terlalu berperan. Memang malah Locatelli aktif memberikan peluang gitu. Karena mungkin ini juga karena pemain Udinese yang agak seperti yang katakan Mas Ali tadi, Udinese terpancing nih untuk menaikkan garis pertahanan sehingga memang opsi-opsi untuk umpan vertikal itu lebih banyak, makanya peran Thuram tidak terlalu banyak di sini karena kan Thuram lebih berperan pada carry the ball kan. Nah, kalau kita lihat kemarin Juve mainnya langsung vertikal langsung ke depan gitu, jadi memang posisi Thuram mungkin nggak terlalu bagus gitu. Lihat juga heat map-nya Thuram nggak terlalu bagus, jadi mungkin itu sebuah opsi yang wajar untuk Thuram diganti gitu. Pemain-pemain Juve yang bermain bagus semalam rata-rata semua poin hijau bagus. Cuma honorable mention kepada Leo Kelly selain asisnya, itu aku juga sempat tinggal di Luci.
Iya, Kelly ya. Dia sempat hampir buat Juve kebobolan dengan dia dilewati oleh lawan, tapi dia tanggung jawab dengan dia membuat pelanggaran profesional di ya walaupun dekat dengan kotak penalti itu keputusan yang sangat bagus itu. Dia membayar kesalahan dengan dilewati, tapi dia membuat profesional foul yang itu nyaris sih, nyaris kalau misalnya dilewati lagi itu bisa jadi peluang gol bagi Indonesia gitu. Nah itu honorable mention buat Kelly karena di semua pemain yang lain bagus, Yildiz bagus, Boga bagus, Cambiaso juga bagus, tapi dan di Kelly dari 3 back yang main kemarin Kelly poinnya paling tinggi ya mungkin karena asisnya tersebut bukan asis sorry kipasnya yang menunjuk pada gol Boga. Perin Oke. juga bagus ya karena di babak pertama dia memiliki mampu menahan peluang dari Udinese, tembakan bola bawah ya yang itu aku kalau di Gray yang pada posisi itu aku curiga juga nggak dapet ya karena itu bola bawah ya Takut kaget ya, itu takut kaget ya itu kalau di Grey ya kayak gitu kita ya. di bola bawah soalnya gitu jadi Perin juga bermain sangat baik sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Wandi atas komentarnya. Nah, ini yang kita sangat tunggu-tunggu, Mercato ya kan. Nah, Juventus lagi deketin kipernya Liverpool, Alisson Becker nih. Ya di mana kan kita tahu dia juga langganan timnas Brazil serta bermain di kompetisi yang sangat kompetitif yaitu di Liga Inggris serta di UCL. Eh, Pengalaman dia juga pernah juga di Serie A kalau nggak salah di AS Roma ya kalau nggak salah ya. Ya. Ya, nah, terus yang jadi masalah adalah ketika pemain ini sudah masuk ke Liga Inggris mungkin harganya sangat tinggi. Nah, ini mungkin menjadi kendala Juventus untuk merekrut kiper yang digadang-gadang bisa menggantikan Digre atau enggak Mattia Perin. Nah, gua ingin bertanya ke Mas Ali, melihat profil Alisson Becker yang sudah berpengalaman di level tertinggi ini, apakah kiper seperti Alisson Becker ini sudah menjadi eh, kebutuhan Juventus saat ini yang sangat kita benar-benar butuhkan ya kan? Karena kan kita saat ini walaupun punya Digre sama Perin, kayaknya masih ada yang kurang greget pasca kita kehilangan waktu itu kan kiper kita Buffon ya kan sama Chesney. Nah, sekarang adanya di Gray sama Perini, si Alisson Becker ini sudah bisa mencukupi kebutuhan yang masih ini saat ini kurang. Nah, kalau untuk Mas Wandi di sisi lain kan si Alisson Becker ini umurnya sudah nggak muda lagi. Apakah ini menjadi investasi jangka panjang kah atau jangka pendek ataukah Juventus akan mendatangkan kiper yang sekiranya usianya masih di bawah Alisson Becker. Nah, gua langsung ke Mas Ali dulu nih, silakan. Oke. Buat gue sih jatuhnya kalau Alisson ini antara ya 50-50 sih ya dan tidak sih. Mungkin kalau dari CV kita bisa lihat, oke lah Alisson memang jam terbangnya udah nggak perlu diragukan lagi kan juara Liga Inggris lah, juara Liga Champions lah dan kawan-kawan. Tapi kan faktor pengalaman itu nggak selamanya harus ya, bisa jadi faktor nomor satu. Kita juga harus lihat juga dari segi ekonomis dan juga performance-nya. Tadi udah disebutin kalau dari ekonomis pasti request gaji pasti akan akan tinggi sekali. Terus dari segi performa kita sama-sama tahu di Liverpool sendiri musim ini bukan musim terbaiknya ya. Dia berkutat dengan cedera dan memang performance dia secara individual dan lini pertahanan Liverpool juga lagi nggak bagus-bagus banget musim ini. Gue kalau terkait performance, gue tuh kemarin sempat ngutak-ngatik statistik gitu loh. Jadi Hmm. gue mau mencoba menelaah bagaimana kualitas suatu kiper gitu loh. Jadi gue coba tarik data rasio antara kiper ini menerima expected goals on targetnya berapa dibagi sama kebobolannya dia berapa. Jadi istilahnya gini, kalau rasio antara XGOT-nya dibanding nilai bobolnya itu lebih dari satu, itu artinya dia outperform atau bisa dibilang kinerjanya bagus. Kan Hmm. kalau kita lihatnya gini, secara data atau secara statistik kualitas tembakan yang dia terima itu berapa dibagi dengan data real kebobolannya berapa. Hmm. Jadi kalau kalau itu nilainya lebih dari satu, artinya kan dia bobolnya lebih sedikit, which is bagus. Kalau sebaliknya justru jadi dia underperform gitu loh. Kalau Hmm. XGOT face-nya dibanding sama bobol itu lebih kecil dari satu. Gue coba ambil data beberapa kiper yang sempat kedengeran Juve mau rekrut ya. Pertama si Alisson. Alisson tuh data rasionya tuh 0,88. Itu kan Hmm. berarti kan sebenarnya masih underperform gitu loh. Terus Oh, iya. yang kedua Vicario Tottenham kan banyak ada lagi apa mulai santer lagi nih kedengeran Ya. kan. Itu Hmm. dia
0,89 ya. Kita bisa lihat juga Tottenham meskipun di Liga Champions kemarin gini kita masih lolos ke si Tottenham lolos ke babak knockout, tapi kan di Liga Inggris mereka calon-calon degradasi kan ya, itu tercermin Hmm. dari performance-nya Vicario memang. Terus yang ketiga Karneseki itu rasionya 1,23. Ini paling bagus di antara kiper-kiper Oh. yang santer dikaitkan sama Juve gitu loh. Dan memang jatuhnya si Karneseki ini di Liga Italia sendiri kan memang salah satu kiper dengan performance paling bagus. Yang Hmm. terakhir adalah Warlock, bukan Warlock, kiper timnas yang mantan pemain juga Emil. Nah, Oh, Emil Emil. itu rasionya 1,08. Nah, jadi memang memang meskipun dia tim papan bawah di Cremonese, tapi performancenya bagus gitu loh secara kiper dan Hmm. itu kita bisa lihat itu dia berperforma seperti itu dengan jajaran back yang kita bisa bilang bukan back top gitu loh. Jadi kalau dari berdasarkan data ini sih, gue lebih cenderung Alisson tuh ya nggak dulu lah, terlepas performance lagi jelek juga lagi udah tua gitu kan, dan memang menurut gue posisi kiper tuh adalah posisi yang suatu klub harus berani investasi jangka panjang gitu loh. Ya udah buat Hmm. gue sih kalau kalau gue disuruh milih ya pertama gue tetap pilih ke Karnesecki, yang kedua balikin lagi aja Emil gitu. Oh, oke, baik. Ya, Karnesiki mungkin harganya lumayan mahal kali ya kan. Biasanya sih Ya At- nego-nego Atalanta lah. Atalanta Oh, Mart. Atalanta Iya, Marte, oke. Bergamo Mart. Ya. Nah, kalau untuk Mas Wandi kira-kira gimana nih? Apakah ini menjadi investasi karena mungkin usianya udah tua atau emang kita harus beli lagi kiper baru selain Alisson Becker? Silakan Mas. Ya, kalau investasi jangka panjang sih Alisson Becker berarti udah bukan ya, karena segi usia sih udah gak ini ya, udah Hmm. tidak mendukung untuk investasi jangka panjang. Ya. Saya sih sepakat sama Mas Ali. Ya kalau kiper tuh jangan main-main lah, kita bisa all in ke kiper karena itu jangka panjang. Ya sama kayak siapa yang menyangka Buffon bisa bertahan berapa tahun di Juve kan, yang memiliki bahkan bisa jadi kapten di Juve. Dan itu menurutku kiper di Juve itu sangat ikonik ya. Sangat ikonik, Gnozdo, Peruzzi, Buffon, bahkan Abiati pun walaupun dia istilahnya hadiah dari Milan karena Buffon cedera itu sebenarnya sangat ikonik di Juve juga karena istilahnya kiper Hmm. kedua tapi dia berhasil mampu membuat pertahanan Juve solid gitu. Meningger Chesney, kayak. ini kan lumayan lah untuk kiper kedua lah ya. Ya. Cimenti pun kiper kedua lumayan gitu. Ada Istilahnya Juve Cimenti juga dulu ya? Cimenti ya kan? Storari yo, jangan lupa lah Storari. Oh iya, Storari. Torari, Fabian Carini gitu kan. Jadi Juve tuh harusnya jangan main-main lah sama kiper karena posisi ini posisi yang paling vital itu. Posisi paling vital yang kalau backnya lagi buruk ya siapa lagi kita harapin selain kiper kan. Itu. Jadi kalau menurut saya sih kalau untuk jangka panjang ya jangan main-main, all in aja ke kiper Italia yang berbakat ya. Kalau bukan karena Seci ya Emil Audero itu udah opsi paling realistis lah. Kalau emang karena Seci harganya 40 juta karena kan kabarnya mau perpanjangan ya all in aja gitu. Toh Hmm. ini kan jangka panjang gitu kan, jangka panjang bukan Hmm. jangka pendek gitu. Tapi mungkin ya juga memiliki kekhawatiran seperti di Gray yang kita digadang-gadang jadi kiper, tapi walaupun di Gray sempat jadi kiper terbaik kan, tapi dia nggak pernah benar-benar bisa masuk di timnas kan, Iya. gitu. Cuma dipanggil doang ya. Tapi nggak. Doang gitu. Iya. Jadi karena safety ya oke lah. Itu juga harus all in lah gitu. Untuk kiper nggak usah pilih kiper-kiper lain yang tidak terbukti lah. Alisson terbukti tapi untuk jangka panjang nggak cocok sih. Hmm. Gitu. Apa Martin Paes aja, Martin Paes. Nanti tes, aduh kasihan dia tuh. Susah, kan baru transfer ke Ajax Oh dia. iya, iya, iya. Kayaknya Emil lagi Sama nih. yang ini, Bang Rocky. Siapa? Kalau Juve itu ribetnya transfer pemain-pemain non Eropa itu kan ada slot Uni Eropa juga kan. Iya. Nah, jadi harus otomatis harus ngebuang satu pemain non Eropa. Siapa kayak Cabal kayak buang dulu baru rekrut Enil gitu kan. Nah, Iya, benar Santai juga karena lah, main oke, aja. baik, terima kasih Mas Wandi dan Mas Ali atas kesempatan kali ini yang sudah bersedia untuk mengisi materi-materi di Suara Juventini kali ini. Jangan lupa juga untuk para netizen semua yang di luar sana yang ingin join dengan kayak Mas Wandi nih, bisa ngobrol-ngobrol serta mendapatkan informasi terupdate langsung dari Turin. Kita ada WA grupnya, join di membership kita karena di deskripsinya ada tertera, kalian bisa pilih paket-paket yang kalian inginkan karena kalian bisa berkesempatan juga untuk berinteraksi dengan para rekan-rekan Juventini lainnya. Dan jangan lupa juga di subscribe channel Suara Juventini karena dengan begitu channel kita bisa berkembang lain dengan lebih baik. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar baik saran, kritik, ataupun yang mengenai Juventus. Monggo.
tulis aja di kolom komentar. Nah, yang terpenting di-share juga nih ke para teman-teman kalau ada channel yang bisa beropini serta berpendapat, ngasih pendapat tentang Juventus, ya ada di Suara Juventus ini. Akhir kata dari gua, mohon maaf lahir batin, semoga kalian yang mudik ini bisa selamat sampai tujuan dan kita berharap semoga Juventus lancar-lancar, nggak ada kalah-kalah lagi, ya kan? Amin. Akhir kata dari gua, Vino alla fine, Forza Forza Juve! Juve!